Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada thumma amma ba'du. Rakan-rakan hadirin hadirat, alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita akan meneruskan membaca buku Menjauhi 76 Maksiat, yang sebenarnya buku ini mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya isi kandungan ayat-ayat itu tentang karakter orang-orang Yahudi. Dan pada malam ini nombor yang ke berapa? 19. Okey. Pada buku kita muka surat 56 ya. Seperti mana biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, Suratul Baqarah 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan. وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Terjemahan makna ayat. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu sekalian kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Wa huwal haqq, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Musaddiqan, Al-Quran itu membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu
orang-orang yang beriman. Demikianlah ayat Al-Quranul Karim ini, Surah Al-Baqarah 91 dan makna terjemahan makna ayatnya. Nomor 19 pada buku kita ini, topiknya ialah orang-orang Yahudi, iaitu bangsa yang paling sombong dan membanggakan etniknya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sifat yang lain, sifat buruk yang lain yang ada pada orang-orang Yahudi. Informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada hamba-hambanya mukmin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mengenali orang-orang Yahudi melalui karakter dan sifat mereka. Setelah tahu, diharapkan umat ini tidak meniru karakter buruk itu. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, mafhumnya, biasanya orang ramai, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Sementara saya pula bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya, nak mengetahui perkara-perkara yang buruk. Tujuannya untuk apa? Agar saya tidak terbabit dengan pekerjaan buruk itu. Agar saya tahu, bila tahu saya akan berwaspada, tidak membabitkan diri atau terlibat dengan perkara-perkara yang buruk itu. Jadi kita sebagai seorang mukmin tidak hanya dituntut untuk mengetahui sifat-sifat yang mulia, tapi pada waktu yang sama kita juga dituntut untuk mengetahui sifat-sifat yang mazmumah ataupun yang tercela. Adalah ungkapan dalam bahasa Arab, mereka mengatakan a'raftu syarra la lisyarri walakin li'attaqihi. Saya nak tahu perkara yang buruk ni, perkara yang jahat, bukan nak buat kejahatan tu, bukan nak buat keburukan itu, tetapi untuk menghindarkan diri saya daripada keburukan itu. Jadi dalam Al-Quran diterangkan tentang perkara-perkara yang khair, dan pada waktu yang sama ada perkara yang syar. Dua-duanya mesti diketahui. So Allah memberitahukan, menginformasikan kepada kita melalui ayat yang mulia ini karakter buruk orang Yahudi yang lain, yaitu wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Qila bina majhul, untuk the third person, bila dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk menyampaikan misi ilahiyah kepada manusia. Antara mad'u, orang-orang yang menjadi sasaran dakwah Rasul, ialah ahlul kitab. Dan ahlul kitab yang tinggal di Madinah pada masa itu ialah orang Yahudi, ahlul Taurah. Maka Nabi menyampaikan apa yang Allah perintahkan ke atasnya untuk disampaikan. Qila, dikatakan, ya Rasulullah yang mengatakan kepada mereka, kepada orang Yahudi. Lahum di sini kepada mereka, maknanya kepada orang-orang Yahudi. Apa dia yang dikatakan oleh Rasul kepada mereka? Aminu bima anzalallah. Ini yang disampaikan Rasul kepada mereka. Berimanlah kamu sekalian kepada apa yang diturunkan Allah. Maksudnya kitab apa? Al-Quranul Karim. Berimanlah kamu sekalian kepada apa yang Allah telah turunkan, yakni kepada kitab Al-Quranul Karim. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Yahudi
yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak untuk beriman kepada Al-Quran, bagaimana sikap mereka? Adakah mereka menerima seruan itu? Adakah mereka beriman? Tidak, bahkan mereka menolak untuk beriman kepada Al-Quranul Karim. Apa hujjah mereka? Mereka kata, qalu. Inilah respon mereka. Mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Inilah hujjah yang mereka kemukakan. Mereka berdalil dengan perkataan ini, yaitu kami telah beriman atau hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Kata mereka, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang dibawa para nabi dari Bani Israel, seperti Taurat dan yang lainnya. Baik. Tetapi kemudian jawaban mereka itu dibantah Allah Subhanahu wa taala. Tengok di sini ya. Pada muka surat 57 dalam buku kita. Jawaban orang Yahudi ini kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka. Yang isinya sini disebutkannya dalam keterangannya. Apa isinya? Jika kamu memang benar-benar jujur dalam mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dahulu, mengapa kamu membunuh mereka? Padahal agama kamu tidak membenarkan pembunuhan. Bahkan pembunuhan dihukum dengan bunuh pula. Lebih-lebih lagi, yang dibunuh mereka itu adalah para nabi. Dengan demikian, berarti ucapan kamu bertentangan dengan kenyataan. Kita perhatikan di sini jawaban mereka, nu'minu bima unzila alaina. Itu cakap mereka lah. Kami beriman pada kitab-kitab yang diturunkan Allah ke atas kami melalui nabi-nabi terdahulu. Antaranya Taurat. Tetapi realitinya, perangai mereka, apa yang mereka buat? Menyalahi isi kandungan kitab Taurat. Antaranya apa? Orang Yahudi adalah bangsa, satu-satunya bangsa yang membunuh para nabi. Ada di kalangan nabi-nabi Allah dari Bani Israel yang mereka bunuh. Antaranya Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Maka mereka juga berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam. Bahkan mereka pun telah berusaha membuat berbagai cara dan konspirasi untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah satu bangsa yang benar-benar melampaui batas karakternya. Di satu sisi, mereka mendakwa, mengatakan kononnya mereka beriman dengan kitab Taurat. Tetapi perbuatan mereka, apa yang mereka buat, kontradik dengan ajaran Taurat. Dalam bahasa kita apa? Cakap tak serupa bikin. Boleh tak bikin tak serupa cakap? Boleh tak? Boleh je. Okay. Wallahu a'lam. Ala kulli hal yang mafhum, yang ma'ruf, yakni dia hanya cakap. Tetapi apa yang dibuat kontradik dengan isi kandungan Taurat. Kalau memang kamu benar pengakuanmu itu bahwa kamu beriman dengan Taurat, coba bagi tahu kepada aku. Ada tak dalil dalam kitab kamu yang membenarkan perbuatan kamu yang buruk, yang jahat itu, yaitu membunuh Rasul? Ada tak? Dicabar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada. Mustahil. Kitab samawi, heavenly book, akan ada di dalamnya menghalalkan membunuh seseorang. Mustahil. Membunuh seseorang itu
dari dahulu lagi merupakan atau termasuk salah satu di antara al-kabair, dosa-dosa yang besar. Membunuh seseorang tanpa hakul Islam, tanpa alasan agama adalah haram. Dan itu termasuk dosa-dosa yang besar. Di antara sekian banyak dosa besar, antaranya ialah qatlu nafsin, membunuh seseorang tanpa alasan syar'i. Banyak ayat pengharaman tentang pembunuhan ini. Antara lain dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-68, surah 25 ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, menjelaskan, menerangkan tentang sifat ibadur rahman. Qalahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalik yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu, antara sifat mereka ialah orang-orang yang tidak menyeru, tidak menyembah, la yad'una bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Dan ini ibadur Rahman adalah orang-orang muwahhidun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Yang keduanya apa? Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan tidak apa? Tidak membunuh seseorang kecuali dengan hakul Islam, dengan alasan syar'i. Dan ia merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Dan yang berikutnya ialah berzina. Bagaimana kita tahu perkara itu termasuk dosa besar? Sebab ayat berikutnya ada ancaman dengan azab yang pedih. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan perkara itu, yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Jadi kalau rekan-rekan membaca Al-Quran, ada padanya itu disebut satu aktiviti, satu amalan, lalu diiringi dengan ancaman, amaran dengan azab yang pedih, maka amalan itu termasuk dosa besar. Nah, di sini diberi amaran oleh Allah, diancam dengan yalqa athama yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan baginya azabnya itu pada hari kiamat, dan akan kekal wa yakhlud fihi muhana, dalam azab itu dalam keadaan hina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari dahulu lagi dalam kitab-kitab samawi sudah ditetapkan mengikut undang-undang Allah, membunuh seorang manusia ini, membunuh manusia itu adalah hukumnya haram. Apatah lagi kalau yang dibunuh itu para nabi. Lebih lagi keharamannya itu. Dan tidak ada bangsa di atas muka bumi yang membunuh para nabi dan rasul kecuali orang Yahudi, Bani Israel. La'natullah alaihim. So,
Jadi kalau kamu mendakwa kononnya kamu hanya beriman dengan kitab kamu saja, yakni kitab Taurat, kenapa? Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Okay. Kemudian poin berikutnya, mereka ketika disuruh untuk beriman kepada Al-Quranul Karim, mereka menolak. Wa yakfuruna bima wara'ah. Kalimah yakfurun asal kata kafara, kafa dan ra. Rutwadnya kufrun. Kaf baris di atas, ba baris mati, ra dua di hadapan. Kufrun. Dalam bahasa Inggris ada cover. Kafara itu cover, maknanya apa? Menutupi, satara, menutupi. Dari sudut bahasa, kafara maknanya covered. Apa yang ditutupi? Mesti ada sesuatu kan? Nah, mereka menutupi fitrah. Yang di atas fitrah itu Allah menciptakan manusia. Maksudnya ialah fitratul tauhid. Fitratul din. Okay. Tiap-tiap insan yang diciptakan oleh Allah membawa fitrah tauhid. Dalam surah 7 ayat 172 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu satu syahadah pengakuan. Tiap-tiap insan ketika di alam ruh, in the womb, semua kita testify that Allah is our Lord, our Creator. And kita telah berjanji bahawa kita akan hanya tunduk, patuh dan menyembah Allah sahaja. Syahadah itu disebut fitrah. Ayat ini mari kita tafsirkan dengan ayat 30 surah 30. Surah Ar-Rum ayat 30. Surah 30 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Apa next ayat? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka oleh itu hadapkanlah wajahmu pada din yang hanif ini. Dan itu sebenarnya merupakan apa? Fitrah. Okay? The nature kalau boleh digunakan istilah itu. Yang Allah menciptakan manusia di atas insting, naluri, nature itu. Fitratallahi allati fataran nas. Itulah fitrah Allah. Yang di atas fitrah itu Allah menciptakan manusia. Seluruhnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Jadi fitrah, belief in existence of God. Belief in Allah as our God, our creator, our sustainer, our provider. Itu by nature semua orang telah beriman. Tidak ada manusia yang deny the existence of Allah. Tidak ada manusia yang deny the oneness of Allah. Tidak ada manusia yang deny Allah as the creator of the universe. Tidak ada. Semua believe in Him. Perhatikan surah 29 ayat 61 sebagai contoh saja. Banyak ayat yang lain.
ketika Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada musyrikin Arab, musyrikin Makkah pada masa itu, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang telah mengatur perjalanan matahari dan bulan pada orbit masing-masing? Jawaban mereka tepat dan benar. Mereka kata siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah, kata mereka. Apabila kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada musyrikin Makkah pada masa itu, Abu Jahal and the gang tanya. Pertanyaannya begini, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapa pula yang mengatur perjalanan matahari dan bulan? Apa jawaban mereka? Pasti mereka memberikan jawaban, yang menciptakan dan mengatur itu adalah Allah. Siapa yang menjawab? Adakah orang mukmin atau orang musyrik? Musyrik. They are the worshippers. Semaknanya, by nature, kalau boleh digunakan istilah itu, mereka sudah tahu siapa itu Allah. Tetapi mengakui Allah sebagai the creator, beriman pada aspek rububiyah, konsep of lordship, belum menjadikan seseorang itu mukmin hingga ia mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyah. So tak ada makna mengakui keberadaan Allah kalau tidak beriman, tidak tunduk dan patuh. Sekedar mengucapkan lafzul jalalah itu nature. Okay? Ada dan banyak ayat yang lainnya selain daripada ayat itu. So, yang penting bukan hanya mengakui keberadaan, tetapi mesti worship him alone and none else. Di dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 25 pernah saya berikan dahulu. Allah berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad SAW, melainkan kami telah wahyukan pada tiap-tiap rasul. Apa isi wahyunya? Bahawa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib disembah melainkan aku. Allah berfirman. Oleh itu, sembahlah oleh kamu sekalian akan aku sahaja. La ilaha ay maknanya la ma'buda bihaqq. Tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib diibadati illallah. Jadi itu rukun ya. Ada nafyun, ada itsbat. Sekali lagi mengakui wujudiyatullah, kewujudan Allah, mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, belum menjadikan seseorang itu mukmin hingga dia mentauhidkan Allah fil ibadah. Ia tidak menyembah, tidak mentaati, tidak tunduk dan patuh melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ingin bertanya, ada tak menurut pengalaman Anda orang yang mendakwa dirinya Muslim dan tahu adanya Allah, tapi dia he used to disobey Allah? Ada tak? Betul ke ada? Yang semangat nak mempertahankan buat apa? Jangan-jangan yang hendak mempertahan pun, jangan-jangan tak salat. Tak ada guna lah. Jangan-jangan masih percaya kepada bom. Tak ada guna. Baik. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Kemudian diikuti dengan sifat dan asma. Ala kulli hal kita balik lagi. Yakfurun tadi. Kalimah yakfurun makna cover. Apa yang mereka cover? Fitrahnya. Sebenarnya hati manusia mengakui wujudiyat Allah itu. Tidak ada orang yang akan deny. Jangankan manusia ya. Iblis la'natullah alaih. He believe in Allah as his creator. Iblis never deny Allah as his creator. Allah bagi tahu pada kita,
dalam surah 7 ayat 12 dan juga dalam yang surah yang lainnya. Tapi rujuk saja ayat itu, surah yang ke-7 ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Adam alaihissalam, lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat to prostrate down di hadapan Adam, to respect him. Maka seluruh malaikat sujud, melainkan siapa? Illa iblis. Fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud di hadapan Adam, memenuhi perintah Allah, mentaati perintah Allah, kecuali iblis. Lalu Allah bertanya, ya iblis, Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud? Kenapa kamu enggan sujud kepada Adam di ketika aku perintahkan kamu supaya sujud kepadanya? Apa jawaban iblis? Baca ayatnya. Qala ana khairum minhu. Apa next word? Allahu Akbar. That is the word. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa jawaban iblis? Saya tidak mau sujud kepada Adam kerana saya lebih baik daripada dia. Lalu apa lagi dia kata? Engkau telah menciptakan aku. Ketika dia berkata, khalaqtani, you have created me. What does it mean? Apa maksudnya di sini? Bukankah iblis believe in Allah as his creator? Betul kan? Kan aneh bin pelik, di zaman modern ini ada manusia yang deny the existence of God. Ada tak? Siapa mereka itu? Orang etis kan? Dan siapa yang lebih true? What do you think? Siapa yang lebih true? Iblis kah ataupun si etis tu? Iblis kata, I salute man to you. I pun dia kata salute I pun tak berani deny the existence of God. Wah, ini sudah lawan tokeh ni. Dahsyat manusia itu. Kalau sudah sesat, lebih sesat daripada iblis. Even iblis believe in the existence of Allah as his creator. How come there are people yang deny the existence of Allah? Sekarang ini kalimat etis sudah jarang kita dengar. Tapi ada new terminology, yaitu free thinker. New terminology for the atheist ialah free thinker. What does mean free thinker? He doesn't believe. Sama aja kan? He doesn't believe in any gods. Apa bezanya? Ada tak di kalangan umat Islam yang berfahaman, entah sadar entah tidak, mengikut fahaman free thinker? Ada tak? Ramai kan? Kalau dibandingkan dia dengan iblis, which one yang better? Isn't it iblis better? Na'udzubillah min dzalik. Kalau iblis dilaknat, dikutuk oleh Allah dan akan dihumbankan ke dalam neraka, bagaimana dengan si fulan yang menafikan wujudiyatullah? Dahsyat manusia ini. Please waspada dan hati-hati dari jerat-jerat iblis. Okey. Baik. Jadi sekali lagi kafara maknanya mengcover, menutupi fitrah. Apa faktor yang menjadikan manusia kufur? Okey. Antara lain ialah kesombongan. Bagi orang Yahudi, kesombongan dari sudut bloodline. Kerana orang Yahudi mendakwa bahawa mereka itu the chosen people. Mereka kata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Na'udzubillah min dzalik. We are the chosen people. Satu dakwaan yang tanpa bukti sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. So dari situ timbullah perasaan sombong bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika Rasul SAW datang kepada mereka, yang padahal mereka telah mengenali Rasul itu, seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri. Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi sebagian mereka conceal the truth, bukti-bukti itu. Bila Nabi yang terakhir akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu kedatangannya tiba ke Madinah, mula mereka di situ
mengingkarinya dan tidak mau beriman dan kufur kepada Nabi itu. Apa faktor yang menjadikan mereka mengingkarinya? Karena faktor keturunan. Sombong kepada orang yang tidak satu bloodline dengan mereka. Dan inilah dia penyakit iblis yang tadi baru kita sebut. Surah 7 ayat 12 itu. Iblis merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih istimewa, lebih tinggi daripada Adam. Dengan memberi alasan karena ia diciptakan daripada api dan Adam diciptakan Allah daripada tanah, maka dia merasa dirinya api kononnya lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita tanya iblis, who told you that api lebih baik daripada tanah? Who told you? Even Allah tak bagi tahu pun. Maknanya you sudah over limit lah. Allah sendiri tak pernah bagi tahu bahwa api lebih baik daripada tanah. Tidak bagi tahu. Penyakit itu ada pada orang Yahudi. Merasa diri super dan melihat orang lain sangat rendah. Saya nak bertanya, do you think penyakit ini hanya ada pada orang Yahudi? Pada orang Islam sebagainya ada tak? Piramli lebih tahu dari Anda. Dia buat film antara tahu pun. Nah, itu dia reality. Antara dua derajat. Na'udzubillah. Orang yang sombong kepada orang lain. Orang Yahudi tidak mau beriman kufur kepada seruan Rasul hanya karena merasa dirinya lebih baik. Dan membanggakan etniknya. Ini ada satu pemikiran yang songsang. Ada sebuah hadis Rasul yang sahih. Mafhumnya, saya sebutkan mafhumnya saja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Atau kama qala Rasul SAW. Tidak akan masuk syurga siapa saja yang ada di dalam hatinya sifat kibrun, bongkak, sombong dan angkuh walau seberat atom. As small as atom. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kadang-kadang ada di antara kami yang memakai pakaian yang branded, kasut yang branded. Okay? Walaupun dari bandel pun tak apa, yang penting branded lah. Okay? Atau dari reject shop pun apa. Orang tak akan tanya kan, yang penting branded. Apa itu termasuk sombong ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu cantik. Allah itu indah dan bagus. Dan suka kepada yang cantik, yang indah, yang kemas. Sombong itu kata Rasulullah ialah yang pertama, batrul haq. Menolak, mengingkari kebenaran. Yahudi disuruh oleh Rasul, aminu bima anzalallah. Mereka menolak. Itu batrul haq. Mengingkari kebenaran setelah kebenaran itu disampaikan kepadanya. Atau untuk kita sekarang, orang yang sentiasa disobey Allah. Sentiasa rebel pada apa juga yang ditetapkan oleh Allah. Itu orang yang sombong, ialah orang yang tidak tunduk patuh taat kepada Allah. Itu orang yang sombong. Ada tak orang yang mengaku dirinya Muslim tapi hari-hari dia against Allah, disobey Allah? Ada tak? Berarti telah ada sifat kibrun itu. Itu kepada Allah. Yang kedua, sombong, bongkak dan angkuh itu ialah wa ghamtun nas. Ghamt, ghin, mim, ta. Wa ghamtun nas maknanya merendahkan taraf orang lain. Tadi kan sudah disebut surah 7 ayat 12. Itu penyakit siapa? Ada pada iblis. Dua-dua kibrun ada pada iblis. Yang pertama apa? Dia tidak mematuhi perintah Allah. Betul tak? Allah tadi perintahkan apa?
Sujudlah kamu kepada Adam. Apakah dia sujud? Tidak. Dia refused to proceed down and to obey Allah. Aba wastakbar. Perhatikan Al-Baqarah ayat yang ke-34. Aba wastakbar. Betul? Al-Baqarah 34 tu. Ada tak kalimat aba di situ? Wa idz qulna. Permulaan ayat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba. What does mean aba? Dia enggan, refused to obey Allah. Ketika Allah perintahkan, sujudlah kamu kepada Adam, dia refused. Ada orang mungkin mendakwa dirinya Muslim, Allah memerintahkan kepada dia, katakanlah seperti salat 5 waktu. Lalu dia tidak salat. Berarti dia telah aba. Enggan mematuhi perintah Allah. Telah ada padanya sifat apa tadi? Kibrun. Sifat sombong. Kepada siapa? Kepada Allah. Tidak mematuhi arahan Allah. Tapi kalau pengarah arahkan, dia memang patuh betul. Okey. Apa kata pengarah? Dalam filem ini engkau melakonkan yang rambut engkau mesti dibotak. Perempuan nih dibotakkan rambutnya. Bangga. Bila ditanya, kenapa you buat macam ini? Kan haram ini dalam Islam. Anda boleh rujuk kitab Riyadhus Shalihin second volume. Bagi wanita dilarang membotakkan kepala. Apa dia kata? I tahu, tapi I ikut siapa? Pengarah arahkan I macam itu, I sami'tu wa ata'tu lah katanya. Na'udzubillah. Sami'tu wa ata'tu katanya. Tapi kalau Allah yang mengarahkan, sentiasa rebel. Why and why and why and why. Padahal Allah mengarahkan surah 7:26, surah yang ke-24 ayat 31, surah 33 ayat yang ke-59, semua Allah arahkan, dia reject and reject and reject. Itu ada kibrun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagi orang Yahudi, diperintah tadi, aminu bima anzalallah. Itu perintah dari Allah. Melalui lisan Nabi, berimanlah kamu kepada Al-Quran. Lalu mereka reject. Tidak mau. Isn't it bermakna aba? Bermakna aba kan? Enggan mematuhi perintah Allah. Malah kufur. Mengingkarinya. Antara sebab pengingkaran mereka, kerana mereka melihat kepada Rasul yang datang ini bukan dari darah keturunan mereka. Bukankah ini tadi jawaban iblis? Apa kata iblis? Because I'm better than him. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Maka kata orang iblis, kata si Yahudi tadi, dia tidak mau taat kepada Rasul hanya kerana Rasulullah Bani Ismail, orang Arab, sedangkan mereka orang Yahudi, dan kemudian mereka mendakwa kononnya mereka adalah the chosen people. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rupanya penyakit iblis sudah ada pada orang Yahudi. Ada tadi kalangan umat Islam dua-dua penyakit itu? Ada. Kadang-kadang ada orang tua berpesan pada anaknya, anakku, pastikan kalau engkau nak mencari calon suami, cari yang 2 taraf. Sekurang-kurangnya yang sama taraf dengan kita. Ingat bloodline kita. Kita ni Samwan, dia tu Safwan. Misalnya lah, ini misalnya aja. Okey, begitu. Ingat anakku katanya. Kayak gitu. Jaga darah keturunan kita. Jangan campur dengan darah Jawa umpamanya. Umpamanya lah kita tak boleh. Jadi mesti purely darah itu. Sampai ke peringkat itu. Sekurang-kurangnya sama taraf. Jangan cari yang di bawah taraf. Apalagi hidupnya hanya hari-hari meniarap. Walaupun keturunan Arab. Nanti lama-lama macam kucing kurap. Astagfirullah. Entah apa lagi yang disajud. Ini kesombongan.
Na'udzubillah min dzalik. Jelas pandangan itu menyalahi ajaran agama tentang konsep of equality. Dan manusia semuanya equal. Yang membezakan satu dengan lain adalah takwa. Ingat surah 49 ayat 13? Tak ada yang jawab. Maknanya tak dengar. Ingat tak? Nah, ingat alhamdulillah. Maknanya tak payah dibuka lah kalau ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Ila akhiril ayat. Wahai sekalian manusia. Okay. Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Adam dan Hawa. Lalu kami ciptakan kamu menjadi apa? Berbagai-bagai bangsa dan tribes. Puak-puak. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu saling mengenal, bekerja sama antara satu dengan yang lain. Dan apa ya berikutnya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu pada pandangan siapa? Pada sisi Allah. Siapa dia? Atqakum, the most righteous of you. Akrama dan atqa bentuk superlatif. Akrama dari karim, atqa dari taqwa. The most honored of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Itu atqa dengan akram. Manusia ni semuanya sebenarnya sama saja. Manusia ni seluruhnya makhluk yang dimuliakan Allah. Tanpa mengambil kira kebangsaan dan kesukuan. Sila rujuk surah 17 ayat 70 sebagai bukti. Surah 17 surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Hinggalah akhir ayat. Apa arti walaqad karramna bani Adam? Sesungguhnya kami telah memuliakan siapa? Seluruh Bani Adam. Jadi sebenarnya dalam diam-diam saya dengan anda ni sama. YM belaka saya ni. Yang mulia. Diam-diam saya ni YM mengikut ayat itulah. Betul tak? Adapun anda tidak mengakui itu lain isu lah. Okay? Mengikut ayat itu diam-diam ni YM ni. Allah yang memuliakannya. Tetapi kemuliaan itu dikongsi oleh seluruh Bani Adam. Baik yang kafir atau yang mukmin. Yang muslim sama ada yang taat atau yang fasik. Semuanya yang namanya insan ialah makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik? Tak ada beza. Yang membezakan adalah ketakwaan. Yang tadi kita baca surah 49 ayat 13. Kama qala Rasulullah SAW mafhum sama hadis baginda menyatakan apa? La fadla li'arabiyyin ala a'jami. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas non-Arab. Begitu sebaliknya. Tidak ada keistimewaan bagi orang yang berkulit putih ke atas orang yang berkulit hitam. Kecuali melainkan dengan takwa. Allahu Akbar. Itulah yang patut kita banggakan, ketakwaan bukan darah keturunan. Takwa itu ya. Baik. Saya pernah pergi ke Medan ya, dan saya senyum mendengarnya. So dia kata, Saudara Sofan, di sini di Medan ni ramai orang yang bertakwa. Oh Masya Allah, saya kata Alhamdulillah. Saya pikir takwa bahasa Quran. Apa maksudnya? Batak nikah dengan Jawa jadi takwa. Saya pun senyum. Ada tribe ya, Batak kan, nikah dengan Jawa jadi takwa. Allahu Akbar.
Macam-macam aja di Indonesia. Akronim ya. Saya sudah serius rupanya main-main. Lalu saya kata, kalau begitu, bagaimana kalau Jawa nikah dengan Banjar? Wajar kata orangnya. Wajar aja. Astagfirullah. Adih-adih aja. Fa'ala kulli hal, jadi ketakwaan itu. Jadi, perhatikan Bilal bin Rabah yang pernah dianggap sebagai the lowest class in the community, in the society by Abu Jahal. Karena ketakwaannya, keimanannya diangkat degree-nya oleh Allah. Lebih mulia daripada Abu Jahal. Bukan karena warna kulit, tapi ketakwaannya. Betul? Jadi Anda tidak perlu merasa rendah diri kalau punya menantu dari Afrika. Tak perlu rendah diri. Oke, sebab saya dipahamkan hari ini. Oke, ada seorang gadis memperkenalkan Pak Wu dia kepada keluarganya. Emaknya kolaps. Pengsan. Karena yang datang, Masya Allah. Hanya mata aja yang nampak dengan gigi. Lalu saya ditanya apa pandangan Anda. Anda patut bangga. Macam mana bangga, malu pada orang lain. Ingat Bilal bin Rabah? Ya iya ingat. Orang mana? Afrika. Yes. Jadi anggap saja itu Bilal bin Rabah. Dia kata, oh betul juga kalau begitu. Jadi semangat. Jangan dihina kerana hitam. Subhanallah, ketakwaannya itu yang penting. Kalau dia seorang yang muttaqin, fabiha wa ni'mah, itulah yang terbaik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun sama hadis semua tahu, walaupun ditujukan kepada wanita. Seorang wanita dinikahi karena 4 poin kan? Yang terakhir apa? Pilih oleh kamu fadhfar bidzatid din taribat yadak. Yang bertakwa. Baik. Jadi kita kembali lagi. Orang Yahudi mengkufuri, ingkar seruan Rasul untuk beriman pada Al-Quran karena antara lain merasa diri mereka itu sebagai bangsa pilihan. Itu satu sifat yang madhmumah, yang tercela. Dan mereka mengkufuri atau mengingkari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu wahuwal haqq. Seperti juga kitab Taurat, kitab-kitab sebelumnya, itu kitab disebut kutub samawi. Kitab samawi, heavenly book. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini wahuwal haqq. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Al-Quran ini musaddiqan, confirming, membenarkan kitab yang ada pada mereka. Itu kitab Taurat. Ada ayat yang seiras antara lain, sila rujuk surah 5 ayat yang ke-48. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Betul tak? Coba Anda pastikan ayatnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Betul? Jadi Al-Quran itu diturunkan antara lain kedudukan Al-Quran, peranan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya ialah musaddiqan, confirming, to confirm kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi apa di sini diarahkan kepada Yahudi? Kalau kamu tadi mengatakan, kalau benar kata-kata kamu, bahwa kamu hanya beriman dengan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kamu hanya beriman dengan kitab Taurat, betul ke? Coba kamu tengok, cek di situ. Ada ayat di dalam kitab Taurat, perintah kepada mereka untuk beriman kepada kitab yang dibawa oleh Rasul Allah yang terakhir. Ada itu ayatnya. Yani mereka diperintahkan Allah untuk beriman dengan Al-Quran. Tapi nyatanya mereka mengingkarinya. Baik. Musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran dengan Taurat tidak contradict. Sebaliknya confirming antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa sumber kedua-dua kitab itu minallah. From the heaven, dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kitab samawi akan contradict isi kandungannya.
Jadi dakwaan kamu, kononnya kamu beriman, hanya beriman dengan kitab Taurat, adalah dakwaan palsu, bohong di mulut saja. Kalau benar kamu beriman, bukankah Taurat memerintahkan kamu to believe in Al-Quran? Ternyata kamu sekarang kufur, cakap saja, tapi tak bikin. Tapi inilah karakter-karakter buruk. Nah, mari kita bincangkanlah tentang diri kita hari ini. Sikit lagi saya ingin tambah. Pada amnya kita, terutama yang ada di kelas ini, we do believe in Al-Quran, don't we? Kita believe in Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ada orang sering berkata begini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau rasula wa bil qur'ani imama. Dan kami beriman Al-Quran sebagai imam kami. Bahkan mungkin kita menamakan diri kita sebagai ahlul Quran. Betul? Ya, dakwaan kita. Tetapi apakah umat Islam melaksanakan isi kandungan Al-Quran? Tak jawab maknanya tak dengar perkataan saya. Maka apakah kita telah mengimplementasikan seluruh isi kandungan Al-Quran? Tidak. Bahkan sebagian umat Islam mengingkari isi kandungan Al-Quran. Hingga ada yang menuduh bahwa Al-Quran sebuah kitab yang irrelevant with the modern society. Siapa yang menuduh? Ahlul Taurat, Ahlul Injil? Orang yang mengaku dirinya Ahlul Quran. Astaghfirullahaladzim. Dengan Yahudi kira-kira 5 kali berapa? 5 kali 7. 5 kali 2. Apa gunanya? Katanya kamu beriman pada Al-Quran. Tapi kenapa ketika dikatakan kepada kamu, ya ayyuhalladzina amanu, misalnya ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-Baqarah 178. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu menjalankan hukum qisas dalam kes pembunuhan. Kata tadi beriman pada Al-Quran. Tapi yang ini, you reject it. Astaghfirullahaladzim min kulli dhambi. Al-Baqarah 275 kamu ingkari. Allah mengharamkan riba. Betul? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata beriman pada Al-Quran. Tapi riba jalan terus tak? Ini macam mana ni? Dan banyak lagi. Jadi tidak cukup hanya dakwaan beriman kepada Al-Quran sebagai imam. Tetapi kita dituntut untuk mengikuti, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim dari alif hingga ya, dari surah Al-Fatihah hingga suratul Nas. Kalau anda masih ingat surah yang ke-6 155, coba bacakan pada saya. Kalau tak ingat, ya buka. 2 aja pilihan. Kalau ingat, baca terus. Kalau tak ingat, buka. Surah 6 155. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Terjemahan makna ayat? Apa perintah di situ? Ikutilah ia. Fattabi'uhu. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diberkati. Lalu Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Maka ikutilah ia. Itu perintah dari Allah. Tapi ada tak orang yang mendakwa dirinya Ahlul Quran tapi dia reject Al-Quran? Ramai hari ini.
So, pengakuan hanya sekedar di bibir, di lisan. Semoga Allah mengampunkan kita karena selama ini kita neglect, mengabaikan perintah Allah. Atau selama ini kita mengikuti arahan Al-Quran, mana-mana yang sesuai dengan cita rasa kita, yang tidak sesuai lalu kita reject. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Selama ini, semoga Allah mengampunkan kita. Selama ini kita mungkin termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Salah satu keadaan hari kiamat nanti, Rasulullah akan buat laporan di depan Allah. Melaporkan sikap umatnya yang telah mengabaikan Al-Quran. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Surah Al-Furqan ayat 30. Surah 25 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sudah jumpa? Chapter 25 verse 30 ya. Apa terjemahannya ya akhi Adam? Allah Maha mengetahui, Rasulullah akan buat laporan. Sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran sebagai system of life. Bukan tak cakap, kalau cakap kita petah kan? Bila cakap kita potong, Al-Quran adalah, kalau cakap. Al-Quran adalah panduan hidup kita. Al-Quran adalah mari kita. Luar biasa. Tapi hanya sekedar realitinya apa? Realitinya apa fenomena hajrul Quran? Apa fenomena hajrul Quran, meninggal Quran? Yang pertama, ada punya Al-Quran tapi tidak dibaca. Siapa yang punya Al-Quran tetapi tidak dibacanya, maka sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami apa yang dibacanya, maka orang itu pun termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Faham isi kandungannya tetapi tidak buat, maka ia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Buat tetapi tidak menyeru orang ke situ, itu juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Ada tadi antara kita yang selamat nih? Rasanya semua kita kena nih. Kena kita semuanya. Ada berapa naskah Al-Quran di rumah? Banyak. Kita sudah jadi kolektor Al-Quran kan? Betul tak? Banyak betul. Berbagai size. Sekarang Quran lebih besar dari badan kita. Kan? Oh, di depan kita besar Quran. Bukan huruf Quran yang kecil. Mata kita yang sudah kecil. Power dah tengok. Susah. Dari katalah 10 million umat Islam di Malaysia, berapa ramaikah dari 10 million yang hari-hari membaca Al-Quran? Do you think 10 million, 10 satu atau 10 juta lebih? Ataupun less than 10 million yang membaca hari-hari? Saya percaya less. Dari yang katalah sekian ramai orang yang membaca Al-Quran hari-hari, berapa orangkah yang memahami apa yang dibaca? Lebih ramai atau malah kurang? Lagi kurang. Dari yang memahami berapa ramai yang benar-benar mempraktikkan? Less lagi. Apalagi yang mendakwahkan pada orang lain. Ada tak? Tidak ada. Semua rakan-rakan kita yang kita pernah jumpa yang dahulunya non-muslim selalu condemn kita. Saya menjadi muslim bukan karena you sampaikan kepada saya apa itu Islam. Tapi dia sendiri mungkin yang mencari. Bukan begitu? Kita berkawan, kita ada rakan yang non-muslim. Sekian puluh tahun tidak pernah mulut ini menyampaikan dakwah
Aminu bil Quran. Tidak pernah kita sampaikan. Betul tak? Dari sekian ramai malam ini yang hadir, berapa orangkah yang sudah masuk Islam hasil usaha Anda? Ayo angkat tangan. Tidak ada, kecuali saudara Adam barangkali ini. Subhanallah. Kebanyakan kita, we don't do our job. We neglect. Dan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah dari termasuk umat Rasul yang akan dilaporkan Rasul kepada Allah kerana meninggalkan Al-Quran. It's a serious matter. Kalau Anda ada buku penjelasan At-Tibyan fi Ulumil Quran, penjelasan tentang ilmu Al-Quran by Prof. Dr. Ali As-Sabuni yang baru sampai 2 bulan yang lalu ke sebulan yang lalu datang ke sini. Seorang alim yang besar daripada Syria menulis buku itu, penjelasan tentang ilmu Al-Quran. Beliau menjelaskan tadi surah 25 ayat 30 yang sudah saya sampaikan tadi maknanya. So, mari kita ubah diri dari meninggalkan Al-Quran kepada mencintainya. Mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita dan memberi kesungguhan untuk terus hari-hari berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Okay? Kalau tidak, apa kata Rasulullah? Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Nanti rujuk hadis 40 Nawawi nombor 36 ke 37. Nabi menyatakan Al-Quran itu akan berhujjah bagi pihak kamu di depan Allah. Will help you di depan Allah. Atau sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran akan mendakwa kamu di depan Allah. Ayo kita ubah diri ini. Untuk menjadi atau meniti dan mengikuti kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka disebut sebagai jailun Qur'aniyun farid, Quranic generation yang unik, para sahabat itu. Mari kita baca Al-Quran sebelum ianya dibacakan orang. Faham tak? Bacalah Al-Quran sebelum dibacakan orang. Sama dengan wazannya, salatlah sebelum disalatkan. Nah gitu. Mandilah sebelum. Astagfirullah, tak pernah mandi ke. Fa'ala kulli hal, kesimpulannya sekali lagi nomor 19, bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling sombong dan membanggakan etnik. Jauhi sifat ini. Kita semuanya sama, tidak ada beza satu dengan yang lain. Yang membezakan kita hanyalah taqwa. Kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya Allah tidak akan menilai kamu dari rupa paras wajahmu atau bentuk badanmu, tapi Allah akan menilai hati dan amalan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita semuanya pada perkara yang disukai dan diridainya. Terima kasih. Itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau lebih saya tak bawa jam, daripada lupa saya. Tak pukul berapa Tuan Haji? 11 ke? 10 suku. Allah lama tu ya. Rupanya masih ada masa, 45 minit lagi. Saya berhenti awal rupanya. Okey, silakan. Ya. 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 Antaranya ayat tadi sudah dibaca ya. Di antara ayat tadi 29, 61, 63. Banyak ayat seperti itu Jadi kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita, kama qala ta'ala dalam surah 40 surah yang keempat ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah 4 59. Kalau kamu berbeza pendapat pada apa? Dalam a certain issue, apa saja masalah, what should we do? Refer it, kata Allah. Kembalikan ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembalikan kepada fulan. Jom kita balik kepada Al-Quran, balik pada Sunnah Nabawiyah. Kalau ada di situ, sami'na wa ata'na. Jangan mendahulukan pandangan siapa saja. Dalam apa-apa isu, especially dalam isu agama, jangan mendahulukan pandangan siapa saja di atas qaulullah dan qaulur Rasul. Karena Allah melarang kita berbuat demikian melalui surah 49
ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Surah 49 ayat yang pertama. Okay. Taib. Nah, jawaban panjang ke pendek? Nah, begitu. Jadi, oke. Masanya sudah habis. Okay. Saya tak puas kalau bagi jawaban pendek. Biar nanti jadi ilmu. Berdasarkan pada proof and evidence yang kita ambil dari wahyu. Baik. Maka itu, bila kita sekarang ni, dispute masalah itu, sedikit sebanyak menggambarkan bahwa kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sudah meninggalkan Al-Quran. Kalau kita sudah selalu berinteraksi, tidak akan timbul masalah itu. Karena ada di dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran ialah sebuah kitab yang universal. Betul tak? Al-Quran itu ditujukan untuk siapa? Is it untuk orang tertentu saja? Semua. Al-Quran itu menurut Allah ya, Al-Baqarah 185, hudal linnas. The message of Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah 34:28 apa dia? Juga lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira 34:28. Dan dalam surah 21 ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan banyaklah ayat yang lainnya. Jadi masa ni sudah habis dan coba rujuk pada Al-Quranul Karim. Dan isu ini wallahu alam timbul tenggelam. Dulu pernah timbul kan tahun berapa tuh? Lepas itu tenggelam. Timbul balik. Ini jangan-jangan ada hubung kait dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Sebenarnya itu pertanyaan Jibril sebab yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Okay. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jadi itu saja untuk malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Ustaz yang akan datang ialah pada 6 hari bulan Februari ya. 6 Februari. Kelas yang akan datang insya-Allah. Pengumuman yang kedua ialah pada hari Jumaat ni, itu malamnya ada kelas akidah oleh Ustaz Abdullah Yassin ya. So dijemput para jemaah semua hadir pada hari Jumaat malam selepas solat Isya insya-Allah. Itu saja pengumuman saya, dan jemput ada minuman ringan di belakang sana ya. Sesudah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi